Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Katria Vanessa dengan NIM 2201 1382. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan observasi individu saya. Itu yang pertama bagian identitas, nama AHY, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Padang 27 Maret 2016, suku bangsa Minang, agama Islam, status marital belum kawin, pendidikan SD 28 Petanganai, pekerjaan siswa, alamat Kasai. Tujuan pemeriksaan ini untuk mengetahui perilaku agresif pada anak usia dini. Eh, eh, Tanggal pemeriksaan ini dilakukan pada tanggal 16 sampai tanggal 11 sampai 13 Desember 2023. Tempat pemeriksaan SD 28 Batanganai. Di pencatatan yang saya gunakan yaitu checklist. Selanjutnya, status pra-ASN. Yang pertama, status psikus. HAI memiliki tinggi badan kurang lebih 120 cm dengan berat badan sekitar 25 kilo. HAI memiliki postur badan cenderung kurus. HAI memiliki bentuk wajah yang lonjong, berkulit sawo matang, bermata sipit dengan hidung pesek. Gigi depan ompong dan berwarna agak kuning. AHY memiliki warna rambut coklat lurus berkilat dengan potongan rambut seperti mangkok piring dan warna bola matanya berwarna hitam. HHY juga memiliki langsung pipi di pipi kanannya. HHY menggunakan baju berwarna putih dengan lengan pendek dan celana berwarna merah. HHY membawa bekal dan botol air minum berwarna hitam. Yang B, status psikus. Pada saat awal ketemu, HAY malu-malu ketika disamperin. Ketika HAY diajak berbicara, HAY antusias saat berbicara dan menjawab semua apa yang ditanyakan. HAY kemudian mengajak observer untuk bermain dan bercanda. Hal ini menunjukkan bahwa HAY senang bergaul dan tidak segan untuk mengenal orang baru. Saat jam istirahat, HAY mengajak observer untuk bermain dan menghalangi siswa lain yang mencoba mendekati observer. Bahkan HAY hampir bertengkar dengan temannya yang mendekat dan bermain dengan observer. Hal ini menunjukkan tingkat keirian atau kecemburuan HAY yang tinggi. Ketika panduan selanjutnya pada observasi, yang pertama definisi konseptual, perilaku agresif menurut Muri didefinisikan sebagai suatu cara untuk melawan dengan sangat kuat, melalui berkelahi, melukai, menyerang, membunuh, atau menghukum orang lain. Atau secara singkatnya, agresi adalah tindakan yang dimaksud untuk melukai orang lain atau merusak milik orang lain. Hal yang terjadi pada saat tawuran sebenarnya hal perilaku agresif dari seorang individu atau kelompok. Menurut Dill melihat perilaku agresif sebagai perilaku yang dilakukan berdasarkan pengalaman dan adanya rangsangan situasi tertentu, sehingga menyebabkan seseorang itu melakukan tindakan agresif. Perilaku ini bisa dilakukan secara dirancang seketika atau karena rangsangan situasi. Tindakan agresif ini biasanya merupakan tindakan antisosial yang tidak sesuai dengan kebiasaannya, budaya maupun agama dalam suatu masyarakat. Bandura beranggapan bahwa perilaku agresif merupakan sesuatu yang dipelajari dan bukannya perilaku yang dibawa individu sejak lahir. Perilaku agresif ini dipelajari dari lingkungan sosial seperti interaksi dengan keluarga, interaksi dengan rekan sebaya, dan media massa melalui modeling.
Lancelotti dan Faume menyatakan ada 4 tipe perilaku agresif dan reaksi anak-anak terhadap penerimaan sosial. Yaitu yang pertama, agresif fisik yang diprovokasi, misal menyerang kembali mengikuti provokasi. Yang kedua, agresi yang meledak, misal marah tanpa alasan jelas. Yang ketiga, agresif lisan, misal mengancam. Yang keempat, agresi secara tak langsung, misal menceritakan pada guru bahwa siswa lain melakukan kesalahan. kesalahan. Sedangkan Baron dan Byrne mengklasifikasikan perilaku agresif menjadi ada 8 antara lain. Pertama, agresi langsung fisik verbal, agresi langsung aktif non verbal, agresi langsung pasif verbal, yang keempat, agresi langsung pasif non verbal. Yang kelima, agresi tidak langsung aktif verbal. Yang keenam, agresi tidak langsung aktif non verbal. Yang ketujuh, agresi tidak langsung pasif verbal. Yang kedelapan, agresi tidak langsung pasif non verbal. Para ahli mengemukakan penyebab perilaku agresif pada anak berkaitan dengan keluarga yang pengangguran, kelaparan, kriminalitas, dan gangguan psikiatri. Penyebab perilaku agresif terdiri dari sosial, personal, kebudayaan, situasional, sumber daya, media massa, dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebab agresif sangatlah beragam. Tidak hanya disebabkan karena adanya dorongan dari dalam diri, namun dipengaruhi juga oleh koneksi serta faktor lingkungan di mana anak mempelajari perilaku agresif melalui pengamatan dan pengalaman. Pengaruh terbesar perilaku agresif anak berasal dari keluarga, khususnya keluarga dari kelas sosial ekonomi bawah, sehingga memiliki risiko yang besar untuk menimbulkan gangguan sosial emosi berupa perilaku agresif pada anak. Selanjutnya, aspek atau dimensi. Menurut Atkinson dan Hilgar, menjelaskan 4 aspek perilaku yang sering muncul pada diri individu, yaitu pertama, aspek fisik. Individu yang cenderung menggunakan kekerasan fisik dalam melampiaskan kemarahan dan emosi yang muncul dari dalam diri, dan itu ditunjukkan kepada individu lain yang dianggap tidak menyenangkan atau menjadi sumber daya marah atau emosi. Dua, aspek verbal. Aspek ini dalam bentuk pelaksanaan atau ucapan terhadap individu lain yang dianggap tak menyenangkan. Wujud perilaku yang ditampilkan dari aspek ini adalah seperti cacian, makian, umpatan, dan perilaku yang terkesan menyudutkan terhadap orang lain, sehingga berakibat luka pada psikis individu yang menjadi sasaran. Tiga, agresif, impulsif, atau marah. Aspek ini mencium sistem respon ancaman tidak direncanakan dan bisa muncul secara tiba-tiba serta tidak dikendali. Contohnya memaki pengendara lain saat kendaraan menyalip. Keempat, sikap pemusuhan. Perilaku agresif ini ditandai dengan sikap pemusuhan terhadap orang lain sebagai cara menyakiti atau melukai orang lain tersebut. Selanjutnya, definisi operasional. Agresi merupakan perilaku serius yang tidak seharusnya dan menimbulkan konsekuensi yang serius, baik untuk siswa maupun orang lain yang ada di lingkungan. Salah satu untuk bentuk emosi anak adalah marah yang diekspresikan melalui agresif. Hal tersebut merupakan tindakan yang biasanya dilakukan oleh anak sebagai hasil dari kemarahan atau frustasi. Paparan di atas dapat disebutkan agresif merupakan bentuk ekspresi marah yang diwujudkan melalui perilaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti orang lain dan menimbulkan konsekuensi yang serius.
Anak yang bersikap agresif dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain di sekitarnya. Hal ini dikarenakan ketika berperilaku agresif, anak menimbulkan hal-hal negatif, seperti hal yang di saat anak merasa bosan, kayak akan mengganggu temannya. Begitu juga salah satu bentuk emosi anak adalah marah yang diekspresikan melalui agresif. Selanjutnya, paduan observasi. Lalu selanjutnya observasi larangan pelaksanaan. Observasi dilakukan 3 kali. Pelaksanaan yang pertama, tanggal 11 Desember dari waktu tentang pelaksanaan 9.05 sampai 10.25 penelusuran awal data. 12 Desember 08 08.20 WIB sampai 10.40 WIB. Ketiga 13 Desember 09 WIB sampai 11.00 WIB menginformasikan data. Selanjutnya, temuan observasi. Pada observasi dilakukan observasi menggunakan teknik pencatatan checklist. Selanjutnya, analisis hasil observasi. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, perilaku agresif HY pada aspek fisik terlihat jelas. Dikarenakan HY senang memukul orang di sekitarnya. Kan tanpa alasan jelas, HY juga tidak mau diam dan berlarian tanpa arah tujuan. Haya juga sering menendang temannya, namun bukan dengan intensi negatif, melainkan hanya untuk bermain-main. Karena Haya melakukan dengan ekspresi yang terlihat senang, bukan marah. Haya juga sering melempar benda atau barang-barang di sekitarnya yang sudah Haya digunakan, seperti pensil, penggaris mainan, dan lainnya. Bahkan Haya juga melemparkan ke arah orang lain. Perilaku agresif AHY pada aspek verbal saat AHY bermain dengan temannya, AHY sering menjulurkan lidahnya tanpa alasan. AHY juga yang sering marah jika ada yang tidak mengikuti keinginannya, yang disertai dengan intonasi yang tinggi. AHY juga sesekali berbicara kasar kepada temannya yang dibencinya. Saya juga akan membantah dan mendebat orang yang mengatakan hal yang berlawanan dengan dirinya. Saya juga tidak mendengarkan instruksi dari gurunya seperti ketika gurunya menyuruh Haya tidak berlarian di lapangan. Pada aspek kemarahan, perilaku agresif Haya menjawab pembicaraan besar mengeluarkan nada yang cukup tinggi, terlihat saat berkelahi dengan temannya dan dalam merebutkan sesuatu seperti mainan ketika keinginan Haya tidak terwujud, maka Haya akan memarahi teman yang ada di dekatnya. Saat disuruh oleh guru, Haya sering menggerutu atau mengeluh ketika guru meminta tolong mengambil sesuatu barang. Haya juga menggeretak atau menggosok gigi ketika teman yang tidak disukai mendekatinya. Sedangkan pada aspek permusuhan, perilaku agresif Haya terlihat saat siswa lain mencoba mendekati dan mengajak observer bermain, maka Haya akan curiga, marah, dan berkelahi dengan siswa tersebut. Ketika teman yang dimensi mengajak Haya berbicara, Haya hanya diam dan tidak menjawab satupun. Hal ini meningkatkan keerian dan cemburuan Haya yang tinggi. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat perilaku agresivitas subjek dominan muncul pada fisik verbal.
kemarahan, dan permusuhan. HI cenderung melakukan tindakan agresif seperti memukul, menendang, melempar benda, menjulurkan lidah, berbicara kasar, menggerutu ketika diminta melakukan sesuatu, serta bertindak curiga, marah, dan bersikap permusuhan terhadap orang lain. Sedangkan aspek permusuhan hanya sedikit. Hal ini menandakan bahwa HY memerlukan pendekatan yang hati-hati dalam mengelola emosi dan dalam interaksi sosial. Baiklah, sekian dari hasil presentasi laporan eh, individu saya. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Mohon maaf dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.